Selamat sore teman-teman. Eee, kita lagi apa ya, kembali lagi dengan podcast tanpa nama. Sekarang kita kehadiran Kak Ranti ya, Kak. Halo, Terus juga, masih ada ketemu lagi nih dengan Dila, Doni, halo. dan aku sendiri Afwan. Eee, Mungkin kita mau kenalan dulu sama Kak Ranti. Siapa Boleh sih, boleh. Kak Ranti itu gitu. Terus sekarang kesibukannya lagi apa? Mungkin itu dulu, Kak. Oh, langsung ke aku ya, Iya. buat perkenalan dulu. Oke, perkenalkan aku Ranti, Deksi Ranti Putri ya biasa dipanggil Ranti. Sekarang tuh kesibukan lagi ini aja sih, lagi mau kuliah aja, kuliah S2, terus juga bantu-bantu, masih memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal, juga masih memberikan bantuan hukum pro bono kepada perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, sekarang juga aku memang masih disupport oleh International Barriers to Justice dalam program Justice Maker. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum itu bisa calling aku aja. Aku bisa bantu untuk memberikan bantuan hukum secara gratis gitu. Itu bentuk bantuan hukumnya apa aja tuh, Kak? Kalau Uh, ada ya, itu terkait kalau perempuan berhadapan dengan hukum, terserah apakah dia sebagai pelaku, sebagai korban ya, ataupun sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana, itu bisa kita berikan bantuan hukum pendampingan, penguatan psikologis juga, dan juga memang pendampingan kalau memang dia sebagai tersangka bisa jadi pembelaan di persidangan. Gitu. ya berarti kalau ada yang, eee, terkendala atau terkena bantuan hukum kawan-kawan bisa menghubungi Kak Ranti Iya, ya, paling aja. gitu. Eee, Terus bahas ngobrol-ngobrol tentang hukum dan Kakak juga lagi kuliah di UNAN ya, Kak, S2. Gitu ya, benar. Sebenarnya apa ya, aku juga di UNAN, Dila juga di UNAN, Doni juga di UNAN, kayak salah satu isu yang aku pribadi lihat yang selalu berkaitan dengan perempuan dan perempuan selalu jadi korban gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa jadi korban, itu tuh kan kekerasan seksual, pelecehan seksual. Kalau Kak Ranti sendiri melihat kasus kekerasan seksual itu gimana gitu? Baik itu secara umum atau di UNAN itu, saat ini kondisinya gimana sih gitu? Oh iya. Oh, kalau kita berbicara di UNAN atau berbicara secara umum dulu? Secara umum dulu lah ya. Kalau aku melihat bagaimana fenomena kekerasan seksual hari ini kayaknya di masyarakat sendiri ya. Di masyarakat sendiri itu masih tarik menarik gitu antara apa namanya? Antara isu tentang lebih banyak menyalahkan korban. Hari ini masih kita temukan dalam menyalahi korban. Contohnya saja kemarin itu kan ada bikin kampanye ya, teman-teman ya terkait sebenarnya eh, kor- sebenarnya ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual jangan dulu itu salahkan soal pakaian. Hari ini malahan di kolom komentar itu orang masih berpandangan itu salah pakaian, salah pakaian, salah pakaian. Padahal kan secara faktanya itu bukan juga penelitian dari UM Women, terus juga penelitian dari Komnas Perempuan, bahwasanya kekerasan seksual itu tidak tidak berasal dari gara-gara pakaian gitu ya. Malahan korban kekerasan seksual itu 80% itu pakaiannya adalah tertutup gitu kan. Nah, berarti kan tidak bisa kita menyimpulkan bahwasanya itu salah salah pakaian ya. Karena memang kekerasan seksual itu terjadi gara-gara karena memang laki-lakinya tidak ditundukkan pandangannya. Kalau secara Islam ya, kalau kita menarik perempuan oke dalam hal menjaga agar tidak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kita menjaga tubuh kita dengan cara menutup. Tapi kita juga lupa menyampaikan kepada yang calon-calon pelaku bahwasanya dia juga harus menundukkan pandangannya. Bagaimana caranya dia memahami batas hak asasi manusia gitu kan, batas ini kehormatan orang nih, nggak boleh disentuh ke arah sini, nggak boleh dilakukan tindakan yang melebihi batas. Nah, fenomena hari ini adalah masyarakat masih menganggap ini masih aib. Oke, di kalangan kita merasa kita udah sepakat ya, tapi ternyata kalau kita geser aja ke sebelah, contoh ke tetangga aja, ke orang-orang yang paling dekat aja, yang nggak pernah kita follow-followan mungkin Instagramnya ya, tapi ternyata pemahamannya masih jauh loh dari yang kita pahami bahwasanya kekerasan seksual itu bukan gara-gara pakaian, bukan gara-gara lebih banyak karena memang kemampuan pelaku yang tidak mampu mengontrol dirinya ya untuk menghargai hak asasi manusia juga. Apalagi hari ini juga banyak kejadian-kejadian kekerasan seksual ya, yang baru banget ini yang gimana yang seorang kiai yang Oh, gus 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 iya gus iya ya iya, yang ya cium yang anak gus kecil itu kan. dengan enaknya dia ngomong gitu ya itu ya Allah
Dan maksudnya dia kalau udah sampai bangga dia mempublish di sosial medianya, berarti dia udah berkali-kali dan itu merasa wajar sekali dong di lingkungannya. Makanya ketika dapat kecaman publik, dia bisa maaf. Padahal kan itu yang dia melakukan itu udah pelecehan loh kepada anak-anak kecil. Seharusnya harus harus ada proses penegakan hukum dong Iya, di sana. Tapi sampai sekarang baru tadi juga aku coba cek lagi kan, itu masih sebatas minta maaf. Seharusnya kepolisian sudah bergerak atas tindakan ini karena memang itu sudah termasuk kategori pelecehan seksual kan. Dia sudah memaksa anak, pokoknya merangkul, merangkul, padahal anaknya udah ekspresinya udah takut juga ya, iya, nggak mau gitu kan. Ini anak-anak kecil loh gitu. Bagaimana caranya anak kecil memberikan persetujuan kan juga nggak bisa ya. Kekerasan terhadap anak kecil juga kan deliknya delik formil, delik biasa juga gitu kan. iya. Jadi siapapun yang melihat kejadian kekerasan terhadap anak itu bisa melaporkan gitu. Apalagi kalau memang ini sudah viral ya, seharusnya kepolisian sudah melakukan tindakan hukum di Tanpa sini perlu menunggu ada laporan tanpa gitu. harus menunggu ada laporan. Karena buktinya jelas, tindakannya jelas, orangnya udah minta maaf, berarti dia mengakui kan, nggak ada alibi yang lain, seharusnya ada proses tindakan hukum. Nah, tapi memang itu situasi nasional, situasi lokal hari ini masih kita temukan bahwasanya masih ada masyarakat yang masih menyalahkan. Kita masih menemukan itu kasus di apa namanya di Pariaman ya. Di Pariaman itu terakhir kali ada kasus terkait apa namanya disabilitas. Dia disabilitas intelektual yang mungkin umurnya dewasa, tapi kan dia tidak paham tentang konteks seksual. Sehingga memang dia menjadi sasaran empuk lah pelaku kekerasan seksual sehingga dia hamil. Nah, tapi masalahnya ketika tetangga-tetangganya bilang malah dia yang harus diusir gitu, bukan harus si pelakunya yang harus dipenjarakan. Karena apa? Karena dia adalah aib, karena dia sudah apa namanya, dia adalah aib, terus kemudian dia adalah perempuan yang tidak baik terus segala macamnya. Padahal masyarakat nggak paham juga bagaimana konteks disabilitas intelektual itu seperti apa kan gitu. Dan disabilitas intelektual itu kan juga dianggap sebagai orang yang harus dinaungi, Iya, nah kan heeh. gitu. Itu Nah, kalau tapi bahas disabilitas itu, Kak, dan di konteks masyarakat. Di kita di Sumatera Barat, Minangkabau khususnya kan punya filosofi atau panduan hidup ya, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Dan itu ya memandang, turunannya perempuan itu harus menjaga diri, menjaga pakaian, menjaga marwah kaumnya, mamanya gitu. Gimana mendamaikan itu dengan, eee, apa namanya, eee, ketika terjadi kekerasan seksual? Karena itu kan malah menjadikan perempuan sebagai korban itu dari awal, tidak dilindungi gitu. ya benar. Gini ya, belakangan ya, karena memang balik lagi, kenapa kita tidak boleh untuk melakukan judging kepada korban terkait pakaiannya, karena juga kita harus memikirkan bagaimana ada dampak psikologis terhadap korban. Karena ketika gini nih, di banyak kasus, rata-rata ya semua kasus ya, apalagi kasus-kasus yang tidak terungkap hari ini, itu ketika dia mulai speak up, gue dilecehkan oleh si ini ya. Mungkin dia nggak bahasnya bukan dilecehkan ya, tapi kenapa ya saya disentuh ini segala macamnya hal-hal yang seperti itu, malah orang yang mendengarkan itu malah mengatakan ah lu lebay, Mmm, oh nggak ada dia biasa aja kok orangnya, oh dia orangnya harus dihormati seperti kayak gus-gus itu ya. Terus juga ya harus dihormati, kamu lebay, terus juga mungkin kamu memancing juga kali, kamu juga pengen kali ya. Nah gara-gara kata seperti itu akhirnya tindak kekerasan seksual ini tidak terungkap dan tidak ada proses penegakan hukum. Impactnya apa? Ya kasusnya akan menumpuk terus iya, menerus. Nah ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari karena memang perempuan sudah mengalami kekerasan demi kekerasan ya. Ketika dia udah mau berbicara saja kemudian di judging dengan tindakan seperti tadi, otomatis dia nggak bisa dong untuk pick up, dia merasa dunia ini nggak adil segala macamnya. Maka kita hari ini bisa menumpuk kasus kekerasan seksual, nah sewaktu-waktu bisa jadi bom waktu juga dan bagi kita. korban-korban selanjutnya juga takut jadinya ya, Kak? Ya, nah, korban-korban selanjutnya juga takut. Nah, aku juga ngikutin ya kasus ini yang influencer Eki Oh, itu. yang komika itu ya, Kak? Ya, Oke, benar. heeh. Terus Yang cukup kaget kan? iya, Dia baru bayangkan kasusnya udah sekian tahun yang lalu. Namun mungkin dia punya keberanian baru up sekarang dan baru baru berani untuk bicara sekarang ketika dia udah mulai dapat punya kekuatan ya, power juga power kan? juga lah ya. Baru dia berani up sekarang walaupun kasusnya nggak bisa dilaporkan. Akhirnya gara-gara kasusnya sekarang naik, tiba-tiba diusut,
dan Ternyata masih boom, ada korban-korban lain. ternyata banyak lagi korban-korban Iya. yang lain yang nggak pernah kita ketahui gitu kan. Dan ini apa ya, ini adalah impact sosial juga. Kenapa sosial tuh nggak mau apa namanya tuh, ketika ada korban ya harusnya mereka harus support dong. Kalau Iya, memang nggak heeh. disupport dengan kata-kata ah lebay, dikit aja kata-kata ah lebay lo, nggak ada apa-apa dong, paling itu biasa aja, nggak usah didengerin, kamu terlalu sensitif mungkin ya. Dengan kata-kata kecil seperti itu saja itu bisa membuat korban jadi down. Iya. Dia Mungkin akhirnya bagi kita itu cuma ketikan lewat aja, tapi bagi korban itu bisa berdampak ya, Kak? benar, berdampak, sangat-sangat berdampak sekali, sehingga memang korban akhirnya merasa dirinya bersalah. Ketika dirinya udah merasa bersalah, dia nggak mau melakukan penegakan hukum kan, dia nggak mau melaporkan, akhirnya dia memendam rasa sakit itu sendiri, kemudian dia akan dia bisa menjadi korban lagi atau dia bisa menjadi pelaku lagi. Oke, makasih Kak, cuman kita ada di sini ada Doni dan Dila juga, cuman pengen tahu pendapat Dila juga nih sebagai, eee, Perempuan ya? perempuan Oke. jugalah. Dila mau nge-highlight kekerasan seksual ke anak kecilnya dulu sih. Kalau menurut Dila, di masyarakat kita ini kekerasan seksual ke anak kecil itu eee, nggak ada batasannya gitu. Misalnya, Gimana tuh? jadi kayak contohnya tuh bagi mereka, wajar anak kecil lucu, dipeluk, dicium gitu. Dan anak kecil juga nggak bisa mengasih konsen, jadi ketika anak kecil bilang kayak, enggak deh, enggak, jangan gitu. Mereka kebanyakan orang dewasa berpikir itu ya udah karena anak kecilnya nggak mau dicium aja, tapi wajar orang dewasa mencium anak kecil gitu. Tapi sebenarnya itu kalau di luar negeri atau hukum-hukum aturan luar itu dari hal-hal terkecil itu udah diatur gitu. Memang nggak boleh orang-orang dewasa yang nggak mengenal anak kecil ataupun mengenal anak kecil untuk kayak melakukan tindakan kayak mencium dan segala macam itu. Tapi di masyarakat kita itu hal yang biasa, wajar banget gitu. Dan makanya ketika ada kejadian ke anak kecil dan ya anak di bawah umur yang mereka sebenarnya belum mengerti yang mereka alami itu apa, itu kebanyakan tuh nggak pernah ke highlight gitu. Di kampung Dila itu pernah kejadian baru beberapa bulan yang lalu. Dan lucunya itu ya itu dilakukan oleh ahli agama, guru ngaji, dan ternyata kasusnya tuh nggak sama sekali nggak ada di bawah, nggak, media nggak ada yang tahu, nggak ada dibahas sama sekali gitu. Karena kebetulan itu pelakunya itu petinggi adat gitu di daerahnya gitu. Jadi orang-orang kampung itu semua pada menyembunyikan kasus itu dan malahan korban yang diusir dari kampung. Korban yang difitnah kalau korban itu sebenarnya ngadu domba atau mencari-cari masalah ke si guru tadi itu gitu. Dan Jadi sampai sekarang nggak sampai ada? sekarang nggak ada. Korban akhirnya pindah rumah karena korban dan anak korban juga dibully. Si korban tadi kan anak kecil kelas 2 SD, si korban itu dibully, orang tuanya juga dikucilkan, akhirnya mereka pindah dari sana. Dan menurut Dila kan lumayan mendengar gimana pendapat-pendapat orang ketika membahas itu. Mereka bilang kayak, lah palingan anak kecil ngerti apa gitu. Maksudnya itu hal yang sangat fatal loh gitu. Dan anak kecil itu bisa menimbulkan trauma, dan anak kecil itu kayak bisa merusak hidupnya dan nggak tahu masa depan dia bakalan jadi kayak gimana gitu. Dan orang-orang sekitar itu memandang itu hal yang remeh dan nggak penting gitu. Itu sih menurut Dila tuh kayak masyarakat kita tuh kesadarannya soal itu masih sangat kurang. Oh iya, sedikit. Sebentar. Tadi kan aku mikir tentang bagaimana korelasi antara pakaian tadi ya. Iya, Kak. Kalau untuk menjaga, ya tadi ya, untuk menjaga agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual, ya perempuan ya kita harus menutup aurat. Laki-laki juga harus, sebenarnya fokus utamanya adalah laki-laki juga harus menundukkan pandangan tadi ya. Tapi faktanya yang woman sama Komnas Perempuan menyebutkan data faktanya korban kekerasan hari ini tuh 80% tuh pakaiannya tertutup gitu kan. Berarti bukan masalah pakaian lagi. Masalah laki-lakinya Masalah sebenarnya, laki-lakinya yang pelakunya. nggak mampu menundukkan pandangan dan menahan hasrat yang memang bergejolak ya. Kita juga nggak tahu apa yang ditonton ya hari ini karena memang nggak melulu juga orang telanjang-telanjang ya. Maksudnya nggak apa namanya sih, oh juga hari ini mungkin banyak ya teman-teman bisa ngikutin ada ODGJ Iya. yang telanjang tiba-tiba dia udah pernah diperkosa. Iya. Nah, gimana caranya kita mendidik ODGJ, lu harus tutup lo biar orang nggak nyakitin lo, kan gitu ya. Nah, jadi mindsetnya harus dirubah itu. Jadi kita harus lebih fokuskan bagaimana caranya harus adanya pendidikan seksual, bagaimana caranya agar menghargai ketubuhan perempuan gitu kan, bukan melulu masalah pakaian, oh ternyata korban kekerasan seksual 80% lebih itu pakaiannya tertutup kok gitu. Malah ODGJ juga
yang kayak gitu, maksudnya ODGJ aja tuh orang udah tahu nih nggak ini kan, tapi malah nyoba gitu gitu kayak gitu. Gimana Doni sebagai Ya. kan Doni aktif di komunitas sekolah gender juga. Apa sih yang dilakukan di sana? Apakah pendidikan itu didapatkan di sana? Eh, kan mungkin Doni bisa berbagi cerita gitu. Kalau di sekolah gender sendiri emang fokusnya itu di pendidikan soal seksualitas dari kalangan masyarakat. Ya walaupun emang di Sumatera Barat khususnya emang agak susah ya. Terlebih lagi dengan nama dari tagline nama sudah ada sekolah gender, sekolahnya dibuang tinggal gendernya dan itu tidak cocok ke ABS SBK tadi untuk di lokasi ini ya. Langsung dituduh LGBT ya. Ya walaupun memang karena memang ada, karena bahkan sejauh ini orang-orang yang mengikuti kegiatan sekolah gender mungkin kalau dirata-ratakan itu 70% itu kawan-kawan LGBTQ+. Dan bahkan mereka jauh lebih sadar soal kekerasan seksual apa itu dan bagaimana penanganannya sampai kalau terjadi bagaimana dan apa yang membuat terjadi. Bahkan mereka lebih paham loh. Iya. Daripada anak kuliahan. Dan apa ya? Masalah LGBT dan perempuan sebenarnya di Sumatera Barat juga masalah yang perlu perhatian lebih kan. Gimana Don kalau sekolah gender melihatnya? Entah itu penerimaan masyarakat terkait LGBT, orientasi seksual ataupun kekerasan seksual, tingkat pemahamannya menurut Doni? Masih jauh. Dan apa yang perlu diperbaiki rasanya? Kalau Apakah dari ABS SBK-nya yang atau bisa berdamai filosofi ABS SBK ini dengan ya pandangan yang memang lebih emansipatoris begitu. Bagaimana dalam budaya masyarakat yang masih bersandikan sara katanya dan semoga benar-benar masih, tapi juga melindungi hak-hak kelompok-kelompok yang rentan tersebut gitu. Menurut Doni gimana? Atau Kak Ranti Dila ada pandangan juga mungkin? Kalau kita kaji terkait ini ada syarat-syarat kita buah ya. Terusnya kita harus lebih memahami lagi sebenarnya bagaimana sih secara Islam mengatur terkait ini gitu kan ya. Toh juga maksudnya ya balik lagi kayak tadi tuh ternyata ada ajaran agama tuh yang dipotong-potong ya. Iya. Tuh hanya perempuan saja yang harus menutup aurat, ternyata ayatnya ada lebih panjang lagi. Laki-laki juga harus diminta untuk menundukkan pandangan agar jangan terjadi tindakan kekerasan seksual itu ya. Iya. Nah tapi kan ketika ajaran itu cuma dipotong sebagian untuk hanya kepentingan sebagian orang, akhirnya ini sepotong ayat ini menjadi alasan agar memang menjadi daya impunitas juga buat pelaku ya. Contoh kayak siapa Gus tadi ya. Iya, Gus tadi. Apalagi kata-kata Gus tadi itu yang di dalam videonya ya. Emang nggak apa ya kata-katanya tuh sangat dapat berkat gitu, iya nggak mau dapat berkat karomah dari Gus gitu kan. Dia menggunakan bahasa yang kayak gitu tuh yang kayak itu udah melenceng sekali kan. Dia mau melegal seolah ya gara-gara dia udah Gus dia mau seenaknya dia suci beda dengan manusia yang lain. Bener tuh, suci berbeda dengan orang-orang lain gitu kan. Terus nggak semua orang lo dapet bisa dicium Gus sama Gus. Aduh Ya Allah gitu, anak-anak bayangkan anak-anak yang nggak tahu apa-apa tapi sudah disampaikan hal-hal seperti itu kan ini udah parah banget, udah jahat banget, ini harus dilakukan hukuman gitu. Nah ya maksudnya dan juga memang dia menjadi berbentrok kan akhirnya karena apa? Karena pelaku-pelakunya juga berdasar asalnya dari sini gitu kan, asalnya dari orang-orang yang kita anggap dia beragama gitu kan, gara-gara kita Gus tadi. Padahal kan seharusnya titel Gus itu memang harus menjaga marwah juga ya. Marwahnya bagaimana? Ya harus menghargai ketubuhan orang dong gitu kan. Dia juga harus menghargai dia harus menghargai ketubuhan orang, harus menghargai ayat sucinya ya. Emang ada ya suci yang mengatakan bosnya ketika dia diberikan gelar Gus, dia boleh melakukan apapun atas gelarnya kan? Enggak juga kan ya. Bahkan nggak ada istilah Gus dalam ayat suci ya. Benar-benar
Eh, Bener itu. terus di Indonesia juga udah ada UU TPKS kan Kak? Gimana tuh Aduh, implementasinya mungkin? aduh, kacau itu. Kalau undang TPKS bukan kacau undang TPKS ya, tapi undang TPKS itu udah sejak 2022 ya. Mm-mm. Sekarang 2025, 2021, 2022, 23, 24, 25, udah 3 tahun. Dan faktanya di lapangan, ketika kita setiap ada kali kasus kekerasan, kita kan dorong ke kepolisian tuh. Kita dorong ke kepolisian, kita dorong ke kejaksaan, kita dorong ke pengadilan. Belum ada di Sumatera Barat ini yang menggunakan undang TPKS. Kenapa tuh Kak? Nah itu, setiap kali kita dorong ya, ada satu sebenarnya yang pernah kita temukan ya, kasusnya itu yaitu yang dilakukan oleh seorang militer. Nah itu akhirnya kita dorong dia menggunakan undang TPKS. Nah terus tapi di kepolisian biasa, kemudian di kejaksaan dan di pengadilan, ketika kita coba coba bangun diskusi internal kan, apakah sudah pernah menggunakan undang TPKS? Katanya belum. Padahal sejak penanganan kasus sudah bertahun-tahun sejak undang TPKS itu disahkan, kita selalu dorong tuh pakai undang TPKS, pakai undang TPKS. Jawabannya cuma satu, tapi belum dapat perintah dari atas. Kenapa? Bukankah seharusnya ketika jadi undang-undang itu harus Seharusnya berlaku ya, berlaku, Kak? seharusnya berlaku, apalagi terhadap kasus-kasus yang memang masih baru-baru ya. Kecuali memang ketika tindakan pidananya sudah sebelum undang-undang berlaku itu oke, masih menggunakan undang-undang lama, undang perlindungan anak dan segala macamnya. Tapi ketika undang-undang ini terasa, kan masih banyak tuh, udah 3 tahun lamanya nih. Ternyata memang belum ada yang menggunakan undang TPKS. Padahal seharusnya ya undang TPKS itu lebih membantu kerja-kerja kepolisian seharusnya ya. Karena apa? Di undang TPKS itu mengatur 2 alat pembuktian cukup. Satu, dia lebih mempermudah banget gitu. Satu, keterangan korban ditambah alat yang lain gitu kan. Apakah ada pemeriksaan atau visum gitu kan. Itu sudah cukup gitu kan untuk dibawa orang ini menuju ke peradilan gitu kan, ke persidangan. Oke, tadi agak terpotong azan ya. Doni tadi sholat dulu. Tadi sampai mana ya Kak? Tentang undang-undang TPKS. Ya, gimana tuh implementasinya dan kenapa sampai aparat yang berkewajiban atau bertugas mengurusi masalah itu malah nunggu perintah dulu gitu? Berarti kan pemahaman mereka tentang undang-undang TPKS dan bagaimana mengusut kasus menggunakan itu juga belum ada kan Kak? Menarik itu. Kenapa memang jawaban dari kepolisian adalah dia tidak ada perintah terkait penggunaan TPKS ya. Karena ini balik lagi kepada perang kebiasaan juga. Ya, orang udah terbiasa menggunakan ini, otomatis ketika dia diajak untuk hal yang baru agak sulit juga ya, agak gampang juga, takutnya salah dan segala macamnya. Padahal kalau undang-undang seharusnya tinggal dibaca saja ya, nggak harus juga harus ada bikin pertemuan resmi dan segala macamnya gitu ya. Tapi itu udah bisa dibaca saja, aparat penegak hukum kan tahu juga bisa baca ya, apalagi penyidik-penyidik CSK juga. Harusnya hal seperti itu udah bisa dibaca. Terus juga memahami undang-undang TPKS itu baiknya apa sih dalam proses penegakan hukum, padahal dia sangat-sangat membantu sekali dalam proses penegakan hukum. Bagaimana intinya 2 alat bukti itu bisa dibawa pelaku kepada menuju persidangan gitu kan. Nah, berarti kan nggak ada prosedur yang harus dilakukan dulu, harus ada perintah, surat edaran, terus pelatihan, sertifikasi dulu, nggak harus kan Kak? Oh ya, sertifikasi sebenarnya harus ada ya, sertifikasi, tapi sebenarnya sertifikasi itu lebih kepada bagaimana membangun perspektif gitu kan. Tapi ketika memang dia mampu untuk belajar sendiri ya, membuat apa juga harus ada anggaran negara yang gonjoran gitu ya. Padahal dengan dia mengikuti banyak kampanye-kampanye tentang undang-undang TPKS, bagaimana video-video terkait seminar-seminar gitu ya. Dengan menonton hal seperti itu sebenarnya udah bisa membangun perspektif kalau dia mau gitu kan. Nggak harus dibuat dulu sertifikasi atau segala macamnya. Nah, sekarang itu memang didorong untuk disertifikasi karena memang ini ketidakpercayaan juga ya dengan pendamping, karena memang masih diperiksa dengan aparat yang seperti ini gitu kan. Tapi kan seharusnya juga dari aparat penegak hukum juga harus bantu untuk maju juga lah sedikit untuk bagaimana dia bisa membangun perspektif dia sendiri gitu kan. Itu tidak hanya terkait 2 alat pembuktian cukup, tapi juga bagaimana upaya pemulihan korban dari awal, sejak awal. Toh juga membangun bukan hanya mengenai 2 alat bukti juga ya, karena memang di kepolisian juga kita sering menemukan terkait tindakan blaming masih ada,
apa namanya, stigma masih ada. Contoh misalnya ketika korban datang melapor nih, contoh ya, ada korban lapor, "Pak, lapor saya dilecehkan oleh si A," gitu kan. Kamu ada bukti nggak gitu kan? Kalau nggak ada bukti kan saya nggak bisa lapor gitu kan. Kalau kamu nggak ada saksi, saya juga nggak bisa bikin, saya nggak bisa bikinkan laporan polisi gitu kan. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini kan, maksudnya apa harus menunggu perintah dulu? Padahal dalam undang-undangnya jelas bahwasanya setiap orang yang datang ke kepolisian itu harus dibuatkan surat tanda terima laporan polisi. Malah kepolisian itu malah mengalihkan bahwasanya kalau kamu nggak bawa alat bukti yang cukup, maka laporan kamu tidak bisa saya proses. Padahal fungsinya kepolisian itu adalah tempat di mana dia harus membuktikan ya. Beban pembuktian itu tanggung jawabnya adalah di kepolisian gitu, bukan di korban gitu kan. Kalau seperti itu ya otomatis buat apa juga gunanya polisi kalau memang bukan kepolisian yang melakukan pembuktian tersebut. Apalagi terkait kasus-kasus kekerasan seksual itu harus penanganan cepat dong. Itu yang sebenarnya ada juga praktek baik loh. Praktek baik terkait kasus Nia, ya kan? Mungkin gara-gara ya memang gara-gara viral harus viral duluan ya kayaknya, tapi kan nggak semua kasus itu harus diviralkan gitu kan. Tapi praktik baiknya apa dalam kasusnya itu ketika memang kasusnya mencuat, kepolisian semuanya bergerak cepat semuanya. Akhirnya pelaku yang nggak punya handphone, pelaku yang memang yang ini ya, dan sampai di mana mayat, maksudnya mayat segala macam itu ditangani dengan cepat sekali, dan juga ada upaya-upaya yang memulihkan juga ya. Itu sangat bagus. Gitu. Berarti di apa ya? Sebenarnya polisi punya kapabilitas, punya kemampuan untuk menyelesaikan kasus itu, tapi will atau keinginannya untuk selalu bertugas menjalankan tanggung jawabnya itu bisa Ya, perlu dipertanyakan. benar itu. Seharusnya memang dia harus memperlakukan semua orang seperti itu kan gitu. Tapi ketika itu dia hanya mencoba cuma kasus viral saja, otomatis nggak fair juga dong untuk orang-orang yang memang nggak punya daya untuk memviralkan kasus, orang-orang orang-orang kampung dan segala macamnya. Padahal potensi mereka orang yang nggak berdaya ya. Nah dia juga nggak punya apa namanya kemampuan juga untuk memviralkan segala macamnya, sehingga ketika dia baru speak up aja udah di apa namanya udah diserang sehingga memang kasusnya harus tertutup gitu kan, sehingga memang nggak pernah mencuat jadinya gitu. Nah, malahan ada juga orang berargumen terkait ada yang bilang katanya data internasional ya, ternyata negara yang memang banyak mengalami pelecehan seksual itu adalah dengan yang terkait terbuka datanya ya. Tapi coba kita challenge lagi, itu kan data yang dilaporkan ke kepolisian, data yang dilaporkan secara resmi. Kita mau meng-up bahwasanya kasus kekerasan seksual ini bukan hanya yang dilaporkan saja, yang dilaporkan itu hanya sebagian kecil. Yang banyak yang nggak terlapor itu lebih banyak lagi. Contoh yang kayak kasus yang influencer itu, dia baru lapor itu udah belasan tahun. 18 entah berapa belas tahun. Nah itu udah kadaluarsa juga ya kan ya, udah mau masuk kadaluarsa tuh berapa gitu Pak. Nah ketika dia baru speak up sekarang, kemudian tiba-tiba banyak korban gitu kan. Nah kan itu sangat apa ya, kita nggak bisa hanya berbicara terkait pakaian tadi ya, bosnya ternyata di negara A negara pakaiannya memang terbuka akan kosnya tinggi, karena memang mungkin orang di sana lebih aware kali ya untuk melaporkan. Di negara kita aja dulu kita harus coba challenge juga, ternyata lebih banyak lagi kasus-kasus yang memang nggak pernah dilaporkan. Cek aja tetanggamu sebelah, pernah nggak anak-anak kecil aja nih, anak-anak kecil aja pernah nggak dipertontonkan hal-hal yang memang itu negatif juga ya, dipertontonkan apa itu pasti anak-anak kecil itu dia punya pengalaman masing-masing loh terhadap kejahatan seksual yang terjadi di rumah-rumahnya mereka. Kalau ditanyakan, tapi kadang memang kita tidak pernah menanyakan, dan anak kecil juga nggak pernah mampu untuk bercerita ya karena takut dan segala macamnya. Apalagi kayak ada kasusnya juga ternyata disumpah Al-Quran nggak boleh ngomongin ke siapa-siapa, ini bikin anak-anak itu jadi takut kan. Apalagi sekolah juga nggak pernah memberikan pendidikan seksual gitu kan. Kalau sekolah memberikan pendidikan seksual, ini bagian yang boleh bagian yang boleh dipegang, ini bagian yang tidak boleh dipegang gitu kan. Ketika memang sekolah mampu mengajarkan hal sederhana itu saja, mungkin anak-anak kan tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti dia harus lapor ke siapa kan gitu. Sesederhana itu aja. Oh, ada ngajarin nggak? Sehingga memang anak-anak lebih banyak ya korban-korban sekarang itu anak-anak gitu. Berarti kalau ngomongin implementasi undang-undang TPKS tadi yang kurang mungkin bahasanya, apakah itu terjadi di setiap ada undang-undang baru? Atau hanya ini? Ini TPKS ya. Gini ya, karena memang balik lagi kita akan berbenturan dengan praktik kebiasaan tadi.
kita bukan hanya berbenturan dengan praktek kebiasaan, tapi yang dicurigai juga adalah orang-orang yang akan melaksanakan ini juga mungkin bisa jadi dia adalah pelaku juga ya gitu kan, sehingga memang kita agak sulit jadi tarik menarik ya. Tapi banyak nilai-nilai baik yang sebenarnya diusung oleh Undang TPKS, apalagi kalau memang Undang TPKS kan juga ada fungsi pemulihan terhadap korbannya. Kalau pemulihan terhadap korban berarti harus ada anggarannya, siapa yang akan menganggarkannya gitu, memang harus dibuatkan aturan turunan segala macamnya itu. Tapi juga negara di sini harus benar-benar aware loh, benar-benar serius ya, bukan hanya undang-undang selesai undang-undang aja gitu kan. Harus ada aturan turunannya, bagaimana cara pemulihan, bagaimana cara untuk bukan hanya pemulihan fisik psikologis, tapi juga pemulihan sosialnya. Karena sosial ya balik lagi sosial, bagaimana cara mengedukasi sosial ya, agar memang memahami konteks kekerasan loh, apa yang harus dilakukan masyarakat, bagaimana cara kita harus sering jaga terkait predator-predator kekerasan seksual. Banyak hal-hal baik yang diusung oleh undang PKS, tapi karena memang tidak diseriusi, ya akhirnya ya jadi hanya undang-undang yang di atas kertas saja jadinya. Implementasinya itu kurang di Sumatera Barat atau hampir seluruh Indonesia? Kalau aku lebih meng-highlight di Sumatera Barat sih, media di Sumatera Barat, tapi kalau di luar mungkin beransur-ansur ya, karena sudah ada mulai beberapa aturan pemulihan terhadap korban sudah mulai muncul tuh. Seperti kasus yang mana ya kemarin tuh ya, sempat aku ngikutin juga, aku kan hanya ngikutin di berita, kalau di luar Sumbar ya ngikutin berita aja, ada satu kasus yang udah menggunakan undang TPKS, tapi kalau secara praktek kan aku lebih banyak di Sumatera Barat, jadi hanya menangani baik korban-korban saja, dan memang datanya memang sulit kita mendorong aparat kepolisian untuk gunakan undang TPKS gitu kan, itu masih sulit sekali negosiasi. Kecuali memang satu kita berhasil melakukan negosiasi itu di peradilan militer, karena itu dia Depom ya, gitu. Jadi dia mau menggunakan itu, dia lebih open loh Depom ya, gitu. Tapi kasusnya cukup lumayan ini juga lebih awal di Depom itu ya, karena memang dia militer, sempat ditutup juga kasusnya itu, dibuat dia jangan sampai keluar dengan tuduhan ini aib, ini udah disanksi adat dan segala macamnya, sehingga memang jangan boleh keluar gitu kan. Akhirnya ketika kami tahu, kita advokasi, kemudian kita bisa melakukan laporan. Padahal di Depok sendiri sempat ditutup juga kasusnya karena ada dengan alasan sudah jadi perdamaian. Kemudian kita audiensi dengan Depok, kita sampaikan bahwa tindak pidana ini bukan tindak pidana aduan, delik aduan, ini adalah tindak pidana biasa, tidak bisa ditutup dengan cara restoratif justice segala macamnya, maka harus ditindaklanjuti. Jadi setelah kita lakukan audiensi, akhirnya Depoknya mau, militernya mau penegakan hukum lagi, sehingga memang diukur lah, jadi digunakanlah pasal undang TPKS. Berarti untuk kasus kekerasan seksual militer lebih progresif dibanding polisi ya? Iya, Atau hanya kasus khusus hanya satu? kasus itu kayaknya. Itu saja kayaknya. Dalam umur 3 tahun baru satu yang pakai undang-undang Iya. di Sumatera Barat. Oke. Ya, sejauh ini kita udah coba tanya-tanya ya, mana yang menggunakan TPKS, ini baru satu deh. Itu pun karena Kita yang advokasi. diminta lah bahasanya kan. Kita yang advokasi, gara-gara advokasi semuanya. Nah, tapi Kak, kenapa seringkali hampir seluruh tindak pidana kekerasan seksual ini, maupun itu online atau offline segala macamnya, ujung-ujungnya damai? Hukum kekeluargaan, padahal mereka tidak berkeluarga. Iya. Ya, ada juga yang memang banyak, itu sangat dilema sekali ya. Sebenarnya secara aturan itu tidak dibenarkan. Intinya itu tidak dibenarkan secara aturan. Tapi kenapa hari ini banyak yang damai? Karena memang tadi di dalam otak masyarakat, dalam kepala masyarakat masih beranggapan hal-hal seperti ini, kejahatan-kejahatan seperti ini adalah aib untuk korban gitu. Bukan seharusnya aib untuk pelaku, tapi aib untuk korban, sehingga korbannya yang harus aib itu harus ditutup gitu kan, jangan sampai orang lain tahu gitu kan. Bagaimana cara orang lain tahu? Ya udah kita damai aja. Itu fenomena itu terjadi. Kemudian juga apalagi ya pokoknya seperti itulah kan itu. Dan masih beranggapan bahwasanya yang tadi budaya menyalahkan korban, ketika korban baru speak up saja, baru ngomong saja saya dilecehkan, kamu lebay, biasa aja kali segala macam. Contoh yang paling sederhana, kita kerja di supermarket misalnya, ada konangan kasus di supermarket, tiba-tiba dia dipeluk dari belakang oleh temannya gitu. Itu kan bentuk pelecehan ya, karena memang nggak ada concern, nggak ada, dia sama-sama dewasa nih,
Tapi ketika si korban mulai melapor kepada atasannya, ini dapat alah biasa aja, kamu lebay kali, dia juga udah kayak gitu orangnya gitu. Nah, padahal ini masih budaya kayak gini nih, menyalahkan orang, menyalahkan korban nih. Nah, hal-hal seperti ini kemudian korban berdepresi juga waktu itu. Terus budaya menyalahkan korban ini membuat kasusnya tidak pernah ada penanganan secara adil juga. Nah, ketika memang tidak ada penanganan, otomatis akan numpuk lagi dong. Jadi fenomena gunung es tadi tidak pernah terungkap gitu kan. Nah, itu bisa jadi peluang juga di kemudian hari. Karena memang budaya tadi, budaya menyalahkan korban, budaya apa namanya tadi, bahwasanya perempuan lah yang memancing dan segala macamnya. Padahal kita udah bicara, kita udah buka data loh gitu. Bukan gara-gara perempuannya gitu, bukan gara-gara pakaian kayaknya, tapi gara-gara ternyata maksudnya korban juga lebih banyak pakai yang tertutup ya, 80% lebih ternyata pakainya juga tertutup gitu kan, tidak ada tindakan-tindakan memancing gitu kan. Nah, malah ini tuh disalah tafsir, dibuat menjadi alibi pembenar lah namanya. Alibi pembenar bahwasanya tindakan ini adalah seperti itu kan. Selalu diarahkan seperti itu. Apalagi tentang kayak tadi ada relasi kuasa, terus juga bagaimana memang pelaku itu selalu menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk menekan si korban gitu kan. Nah, sehingga memang kenapa kasus ini agak sulit untuk benar ditangani sampai ke akar-akar. Nah, menurut Kakak dan Dila mungkin nanti bisa gantian, budaya atau stigma atau cara pandang yang salah di masyarakat kita tentang, isu kekerasan seksual ini selain, yang disebutkan tadi apalagi itu, Kak? Ada lagi nggak kira-kira, mungkin? Atau mau ngasih penjelasan tambahan mungkin? Itu sih Dila mau nambahin gitu sih. Selain budaya menyalahkan korban, itu ada juga yang paling kacau sih menurut Dila, biasanya itu menikahkan korban dengan pelaku. Iya Itu iya. nggak masuk akal karena ya itu dia pelaku, dia yang udah melakukan kekerasan, terus nanti si korban dipaksakan untuk menikah dan menghabiskan hidup selamanya bersama pelaku gitu. Ya itu berakar lagi dengan kalau jadi korban itu sebuah aib gitu. Jadi ya dengan menutup aibnya itu dengan menikahkan korban dengan pelaku. Dan itu kan memang sudah hal yang biasa di masyarakat gitu kan. Jadi kayak jangan dibawa ke diperkarakan atau dipermasalahkan itu deh itu gitu. Jadi ditutup saja kasusnya, terus ada nanti korban dinikahkan, selesai gitu. Padahal nggak sesimpel itu kan. Masih ada apa dampak psikologis. Ya, dampak psikologis terhadap korban dan juga dengan menikahkan korban itu kan itu cuman nggak selesai dan mana menambah masalah lagi gitu. Kemungkinan besar ada kekerasan selanjutnya. Iya. Dan juga kalau pernikahannya berlanjut ya sampai pernikahannya itu sampai mereka masih dalam hubungan pernikahan ya ada kemungkinan dia tetap jadi korban kan. Dalam pernikahan pun ada suami istri pun tetap bisa jadi korban kan dalam pernikahan gitu. Tapi ya itulah di masyarakat itu sih menurut Dila yang ya balik lagi kepada konteks yang ini ya, apa namanya, bahwasanya hubungan seksual itu bukan hanya ketika suami istri udah bisa ngapa-ngapain aja ya, enggak, tapi kan ada juga pokoknya prinsipnya adalah bagaimana saling menghargai ketubuhan orang lain. Ketika memang orang lain nggak mau, misalnya ya, ketika seorang misalnya pasangannya nggak mau ya harus dihargai juga tidak mauan itu kalau dalam konteks rumah tangga. Apalagi kalau ini belum ada hubungan sah, dipaksakan agar memang bisa kawin, ada juga loh kasusnya seperti itu ya. Dan itu aku juga dapat banyak isu dulu kayak gitu juga kejadiannya. Agar si ini bisa kawin dengan ini ya udah dibuatlah sebuah skenario agar memang orang kayak ditangkap gitu kan. Akhirnya ya udah diarak selama masa menganggap mereka ini memang suka kemudian dinikahkan. Padahal kan itu dalam konteks kekerasan seksual itu. Ternyata kekerasan seksual dia udah jadi korban, diserang psikologisnya, udah luka batinnya, nggak disembuhkan, malah dinikahkan, otomatis akan banyak lagi luka-luka dong. Luka-luka udah banyak luka yang nggak pernah disembuhkan, dia akan menularkan lagi luka-luka baru dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan dengan punya anak seperti apa gitu kan. Itu gen takut itu, gen ketakutan, gen luka itu akan diturunkan kepada anak nanti. Dan akan jadi generasi apa kita di kemudian hari ketika kita memang tidak memberikan rasa aman dan keadilan terhadap korban-korban ini gitu kan. Ya, tadi balik lagi kayak hanya menikahkan korban dengan pelaku itu hanya menjawab hari itu aja, selesai gitu kan, hanya menjawab pertanyaan masyarakat aja, tapi tidak menyelesaikan dampak psikologis terhadap korban. Nah ini mungkin terakhir ya, karena nggak kerasa kita udah hampir 50 menit atau sejaman ngobrol.
eee, menurut Kakak siapa yang salah di sini dan siapa yang bertanggung jawab gitu untuk, eee, menghentikan kekerasan seksual ini? Mungkin ada. Oke, kalau aku, siapa yang paling bertanggung jawab pasti negara dong, pasti negara. Karena kenapa? Ya negara tahu fungsinya harus melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, kenapa kita memilih menjadi negara hukum, kemudian memilih siapa pemimpin dan segala macamnya, tugasnya haruslah melindungi kita dong. Dengan apa caranya? Nanti kan ada kepolisian dan segala macamnya, itu dibayar juga dengan pajak. Harusnya yang bertanggung jawab adalah pertama kali itu adalah negara di sini tuh. Kepolisian sebagai alat pelindung ya, kalau memang ada penegakan hukum dan segala macamnya ke dia gitu kan. Terus juga dalam undang-undang TPKS tuh, bagaimana institusi kepolisian agar memang memiliki perspektif korban, terus juga lembaga negara lainnya agar memang menganggarkan pemulihan korban ya. Dan juga yang nggak kalah penting itu dalam undang-undang TPKS itu adalah tindakan pencegahan. Apa tindakan pencegahannya? Adalah serangkaian tindakan edukasi seksual. Itu harus difasilitasi juga oleh negara, apalagi dengan pemerintah daerah gitu kan, harus diberikan anggarannya juga agar memang ada pendidikan seksual lah. Pendidikan seksual itu bukan berhubungannya gitu, tapi memang mengetahui ini batasan manusia, ini hal yang boleh, ini hal yang tidak boleh dilakukan terhadap tubuh. Terutama yang paling penting itu adalah anak-anak, karena memang yang paling rentan hari ini adalah anak-anak. Anak-anak SD, SMP, sekolah juga harus diberikan edukasi itu ya. Soalnya aku pernah nanganin kasus itu paling kecil umurnya adalah 3 tahun. 3 tahun, Kak? 3 tahun. Paling kecil aku nanganin anak-anak, bayangin 3 tahun baru sekecil apa gitu kan, sudah mendapatkan perlakuan seperti itu. Bayangkan anak kecil, ya walaupun bajunya pasti kayak gitu ya, maksudnya kita pernah bilang anak kecil seksi nggak gitu kan. Enggak juga kan ya. Ada patut dipertanyakan akal pikiran. Nah itu aku ya. Yang paling kecil 3 tahun aku pernah nanganin gitu kan. Nah seharusnya memang pendidikan seksual itu harus diberikan difasilitasi oleh negara. Bagaimana cara menjaga ketubuhan juga, dan juga bagaimana cara perempuan bagaimana cara melindungi diri ya. Kalau untuk laki-laki bagaimana cara melindungi. Ini untuk menghargai batas manusia segala macamnya, dan itu semuanya alatnya ada di negara, anggarannya ada di negara. Harusnya negara yang harus mengatur itu, karena memang fungsinya lagi balik ke negara itu adalah yang melindungi, menghormati dan memenuhi hak manusia. Tanggung jawab. Oke, makasih Kak Ranti. Dari Dila mungkin? Ya udah sih yang disampaikan Kak Ranti tadi udah sangat-sangat sama seperti yang Dila. Dari Doni? Nambahin yang dari Kak Ranti tadi ya. Atau mungkin karena kalau negaranya tidak mampu, ambil alih. Ambil alih. Ya paling dengan pekerjaannya, maksudnya bukan negaranya. Negaranya juga boleh mungkin. Boleh. Maksudnya pendidikan untuk masuk ke sekolah, di SD atau SMP, bisa kok diambil alih oleh masyarakat biasa lah. Misalnya. Tapi pajak dikurangin ya. Karena kan kerja negara udah diambil masyarakat nih. Sebenarnya yang udah dikerjakan sama Doni juga kan dengan sekolah gender, itu kan sudah memberikan pemahaman-pemahaman yang luas terkait ini, kan kebutuhan sama macamnya. Karena sejauh ini yang aku dengar pun dari salah satu pemprov yang pernah saya tinggali memang nggak ada. Untuk ide-ide untuk masuk sekolah itu ada, tapi tidak pernah dijadikan program kerja. Karena nggak cantik mungkin untuk atau mungkin keuangannya kurang mungkin. Nah mungkin nggak bisa diakalin kali ya. Dinas-dinas terkait pun tidak pernah bikin kegiatan seperti itu. Kan dinas perlindungan anak itu apa? Ada lembaga dinas negara. P2A, dinas sosial, mereka nggak pernah bikin acara kayak gitu. Ya, tapi kan off the record nanti aja. Jadi, jangan paling balik lagi dia balik kepada anggaran. Kita udah pernah untuk bicarakan, tapi balik lagi anggaran kami. Balik lagi berarti anggaran, siapa yang punya kewenangan untuk anggaran? Negara ya. Ya makanya ambil alih. Iya. Oke. Kita aja dengan 0 rupiah bisa ya Dan ya, memberikan pendidikan ya Dan. Ya mungkin itu dulu untuk kali ini, karena masalah kekerasan seksual atau masalah sosial di Indonesia atau Sumatera Barat kayaknya nggak bakal habis kalau kita bahas terus gitu.
sampai negara benar-benar berbenah kan dan menjalankan tanggung jawabnya. Terima kasih banyak Kak Ranti dan Dila, calon pengabdi Banten Hukum LBH juga nih Don, calon advokat juga nih Don. Ya nanti dipotong. Mungkin sekian, semoga dalam podcast ini menambah wawasan juga bagi kawan-kawan yang nonton, dan jika ada pertanyaan lanjutan mungkin kita bisa diskusi di komentar atau bisa kita bertemu juga bikin obrolan serupa juga gitu. Sekian, sampai jumpa lagi di podcast tanpa nama. Dadah.